Kalau dari transfer dana desa tadi, di desa lu ini dapat berapa, Jay? Kalau sekarang untuk tahun 2020 Desa Padasuka itu 1.300.000.000 rupiah, 1,3 M. Lagi nyeduh kopi Kancil. Ini kopi kancil ya, Jay? Kopi Garut ya? Kopi Garut. Oke. Dari Bukit Kancil. Dari Bukit Kancil. Bukit Kancil tuh di desa lu ya? Ya. Masuk Oke. ke Desa Padasuka, beradaannya di Dusun 3. Oh, oke. Kita ada 3 dusun di sini. Dusun 1 terdiri dari 3 RW. Terus ada dusun 2 terdiri dari 4 RW, dan dusun 3 tempat kopi ini ditanam itu di dusun 3, di 3 RW kebetulan ada Kampung Kancil dan Kampung Ciranci. Yang sudah berapa lama mulai produksi kopi ini, Jay? Kalau petani kopi baru-baru ini sih, baru berapa tahun? Ini ada kira-kira kalau mereka bertanam itu kira-kira ada kurang dari 10 tahun lah. Oke. Mungkin 8 sampai 7 atau 8 tahun. Alhamdulillah sekarang udah ada hasilnya, udah pada berbuah dan sudah bisa diolah. Ini varian Arabica yang gue seduh ya? Berapa ribu di atas permukaan yang laut yang ditanam? Kalau itu daerah kita tuh paling tinggi itu 1.300 mdpl. Oke. Tapi kalau ini lah agak bawahnya, tapi di atas 1.000. Soalnya menanam kopi itu dari program masyarakat, lembaga masyarakat sekitar hutan, MDH gitu. Ya, saya jadi mitranya perhutani. Di sini ada varietas pohon pinus yang suka diolah getahnya, getahnya. Dan untuk secara tumpang sari di bawah pohon pinus mereka diberi bibit tanaman kopi. Oh, oke. Jadi kopinya mungkin agak bau pinus mungkin. Tapi kita juga kita coba ya. Kita coba. Tapi ngomong-ngomong gini, Jay, gua tertarik pengen tahu. Mas? Silakan. Gimana sih ceritanya lu tiba-tiba jadi kepala desa ini kan? Gue kenal lo aktivis LSM ya kan? Isunya cukup garang, anti korupsi, transparansi ya kan? Ya. Gimana Jay ceritanya Jay? Mungkin kecelakaan Mas. Kecelakaan Mas, bisa dibilang tersesat di jalan yang benar ya? Ya mungkin seperti itu. Jadi ini satu mungkin tantangan juga sih Mas. Dari awal kan aku bergerak sama teman-teman gitu kan di GGW dulu. Ya, Garut Government Watch ya. Ya, di Garut Government Watch kebetulan kita bikin Rensa. Oke. Dari kita itu satu-satunya dibikin Rensa secara pribadi atau secara individu kan. Oh, target individu. Oke. Tapi untuk secara target individu kan disesuaikan dengan karakteristik dan juga kemampuan ataupun kapabilitas personal di GGW kan. Kalau nggak salah Mas Danal yang ngerensa gitu. Iya, gue lupa ya. Kalau nggak salah gitu. Nah kebetulan aku pasti ingat. Aku ingat tahun 2014 di Rensa itu rekan-rekan kan ada yang legislator, ada yang di Bawaslu, ada yang di KPU, ada yang di mana gitu, dengan catatan kita nanti bertemu di satu titik, yaitu titik yang bisa merubah situasi kondisi minimal untuk Garut lah secara lebih khusus gitu kan. Tidak muluk-muluk merubah tatanan global atau dunia. Kita Garut dulu lah. Karena kita sadar diri kapasitas kita kan dengan personil kita yang ya cukup dikatakan tidak banyak lah. Ya sedikit juga tapi tidak banyak gitu kan. Jadi individu ini disesuaikan dengan karakteristiknya dan juga beban atau bukan beban pengalaman pendampingan kan, pendampingan rekan-rekan. Sebetulnya alokasinya itu kalau nggak salah alokasi. Jadi keseringan ngomong alokasi. Bukan targetan. Jadi di Rensa kita itu aku itu justru kan
diwacanakan kan, diwacanakan itu menjadi legislator lah, merapat ke salah satu partai, lobby partai yang mana yang ideal, yang sesuai dengan apa, dengan ya kira-kira pikiran-pikiran kita lah ya. Pikiran kita lah. Dan di situ kan sudah menginisiasi jaringan-jaringan kawan-kawan di partai politik dalam artian, tapi situasinya itu berubah, dinamis kan gitu. Targetan kita apa, di hadapan kita ada peluang apa kan kita nggak tahu, atau juga ada yang menjerumuskan kita, ngedorong kita ke sana, kita nggak tahu kan. Jadi pada prinsipnya ya tadi kecelakaan yang indah mungkin, tapi nggak juga. Ya seperti itu. Nah, tapi ide mulai mengkerucut bahwa ya kayaknya lu niat nyalon kepala desa itu. Aku sebenarnya nggak niat sedikit pun, nggak ada niat dalam hati. Ada dalam hati niatan jadi kepala desa itu nanti sesudah ada karya lah di masyarakat, sudah punya power. Kalau idealnya kan dulu itu sebelum ada lahir undang-undang desa, kesannya kepala desa itu di desa itu, kepala desa itu atau lurah di sini dipanggilnya, lurah itu harus, Pak Lurah itu harus dengan ketokohan ilmunya, agamanya, dengan pengalaman hidupnya, ataupun jiwa-jiwa sosial di masyarakatnya yang begitu dominan ataupun yang begitu kuat, citranya baik, baru itu kan bisa salat sah mutlak kalau jadi kepala desa atau lurah. Dan rata-rata biasanya udah senior ya udah senior, pensiunan Telkom, pensiunan guru, pensiunan TNI atau Polri, itu kan peluang-peluang mereka lah mengabdikan diri sudah purna biasanya jadi kepala desa. Di Cibatu khususnya di kecamatan saya itu mungkin waktu pemilihan 2015 saya relatif paling muda di antara rekan-rekan yang terpilih menjadi kepala desa. Itu kan jadi poin tersendiri juga dan juga beban tersendiri juga, apalagi rekan-rekan ya di masyarakat lah tahu background saya itu seperti apa, backgroundnya dari mana. Pada dasarnya saya kan nggak niat, cuman seperti inilah idealnya, punya niatan jadi calon caleg lah, entah dari partai apa dulu. Dan itu belum punya target lo pengen nyalek tahun berapa gitu? Belum. Jadi prinsip kita di GGW itu kan kita pendampingan, ngedampingi dulu, advokasi dulu, bikin forum warga dulu, bikin grassroots yang kuat gitu kan, rumput yang kuat, jalinan emosional kita bangun, nanti kita datang pada mereka, tapi tidak juga dengan seolah-olah minta balas jasa, tidak juga, tapi mengalir apa adanya. Sebenarnya di pertengahan tahun 2014 atau akhir 2014 itu ada lahir Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu kan. Di sana kan ada yang paling menggiurkan itu kan ada alokasi transfer pusat ke desa, atau namanya sekarang itu dana desa gitu kan. Ya itu kan masih anggarannya kan fantastis, 1 miliar satu desa gitu kan, apalagi waktu itu pas kampanye 2 presiden kan, wah ini dana desa, jadi kan kampanyenya itu untuk orang-orang desa itu dengan dana segitu kan, otomatis secara riak di masyarakat mereka mau, apapun background mereka, apapun entah apa karya mereka atau punya karya atau enggak, punya pengalaman di pemerintahan atau enggak, asal sesuai dengan kriteria pencalonan mereka mendaftarkan diri. Tapi tidak untuk saya, Mas. Saya justru kan karena tujuan saya untuk nanti bakal calon legislator, saya bikinlah orang-orang yang kuat di desa itu. Oh si A kuat nih, saya dorong. Minimal ide, gagasan, sedikit sharing, kita diskusi, minum kopi gitu kan. Idealnya seperti ini, jualannya seperti ini, bukan jualan idealisme, tawaran-tawaran tadi itu program. Harus gimana mengelola masyarakat atau keuangan atau administrasi desa, ya tadi dengan cara akuntabel, transparan, dan juga bisa dipertanggungjawabannya itu. Ya prinsip-prinsip kita itu. Tapi buat mereka itu sesuatu yang wah, karena di desa itu ya, karena sebelum ada dana desa kan tidak melirik apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa, sudah berbuat apa mereka, seolah-olah
sebagian ataupun masyarakat desa secara keseluruhan untuk mata. Kalau dulu kan syukur-syukur mau di desa juga. Ya itu. Tapi sesudah adanya lahir undang-undang desa kan dengan hegemoni bahwa desa akan diberikan uang 1 miliar. Ya per tadi tahun. per tahun itu kan jadi daya tarik untuk orang-orang, tapi tidak untuk saya. Saya tidak mencalonkan, Mas. Oh gitu. Tidak, saya itu didorong justru. Berarti kan, lo difitnah. Jadi kan gini, desa anu si anu yang mau nyalon, desa anu si anu, desa anu si anu, desa contoh desa Kresek si anu yang kuat. Kalau di Cibatu kan ada 11 desa. Kebetulan yang pemilihan serentak tahun 2015 itu ada 7 desa. Termasuk desa Padasuka. Desa Padasuka saya punya jago. Jago kebetulan saudara lah, seperti family lah dengan saya. Saya sering diskusi dengan bacalek bakal bacalon. Kebetulan masih family. Saya dorong diskusi ide-ide seperti apa, proyek pemenangan seperti apa. Waktu pas pendaftaran dia tidak diizinkan sama keluarga untuk mencalon. Jadilah, wah ini sering diskusi nih. Lo maju, ganti nih. Ini ada gerbong nih. Pakai gerbong gua. Saya itu kan gitu. Tidak secara sengaja. Tapi mungkin saya harus ambil atau tidak. Tapi kalau saya kan ya tadi secara organisasi atau secara anak-anak yang baik itu kan harus dengerin apa kata orang tua. Terus saya tanya ke senior yang di organisasi. Saya tanya ke orang tua, ke mertua, respon mereka ya silakan, coba aja. Ya pada dasarnya itu Mas, saya itu tidak mendeklarasikan diri, gua nyalon sejak awal enggak. Justru di akhir-akhir mau ada pembukaan, pendaftaran, calon yang akan didukung oleh saya itu mundurin diri, nggak mau. Karena nggak dapat restu orang tua. Iya, nggak dapat restu keluarga. Jangan. Menarik. Itu kan di akhir-akhir, tapi kan itu kan konstelasi berubah. Nah tapi gini Jay, apa yang membuat lo tiba-tiba memutuskan ya sudah gue maju? Ya karena tadi tantangan kita kan di depan itu kan aksi kita akan lebih langsung aplikatif, langsung dirasakan. Ide-ide kita kalau meskipun skup kita di desa, tapi kebijakan, ide ataupun apa yang akan kita tuangkan dalam organisasi dulu minimal bisa diaplikasikan. Iya. Iya, lo mulai membayangkan bahwa gue bisa bikin nih perubahan yang konkret nih. Ya mungkin seperti itu, tapi lihat dulu kebiasaan, kultur di masyarakat khususnya desa Padasuka lah. Tapi lo emang lahir dan gede di sini? Lahir gede di sini, tapi kan sesudah SMA aku nggak tahu kemana gitu kan, tidak tahu perkembangan seperti apa. Sama sanak saudara yang jauh itu lupa anak siapa ini. Oh ini bibi dari mana nih? Kadang-kadang ini cuma Ros nih ya, garis kekerabatan dari mana? Jadi intinya di desa itu siapa yang saudara kerabatannya paling banyak, ya otomatis kayaknya dia yang menang. Lepas baik dan buruk si calon tersebut. Itu Mas. Jadi memang politik dinasti itu bukan hanya di nasional ya, bahkan dari desa ya? Bukan dinasti, ya kekerabatan dinasti ya. Ya mungkin dinasti ya, kekerabatan. Family. Kalau di nasional kan bicaranya politik dinasti. Nah ini anaknya siapa, gitu kan. Nah tapi gini Jay, karena sebagian orang yang lu bilang tadi ya, pengen nyalon kepala desa itu karena ada bayangan satu desa 1 miliar per tahun. Gue kemudian berasumsi bahwa orang kayaknya belum menjadi kepala desa itu dengan segala cara. Bener nggak asumsi? Iya. Ya, artinya kan kemudian kita bisa berpikir berapa duit yang lo punya untuk maju ya kan? Nah, pengalaman lo sendiri gimana? Oh iya Mas, kerasa bisa. Gitu ya? Kerasa. Justru kan bukan nantinya itu uang yang akan datang berapa, kita akan dapat untung atau kembali berapa, enggak. Kalau di sini itu berbicaranya pasti kan gengsi. Prestis. Gengsi. Itu. Mau berapapun juga yang penting keluarga kita jangan kalah. Terlepas itu. Jadi ada reongan itu kan, paman ini ngasih untuk apa itu. Ya jadi karena
kekerabatan yang kental, maka ada semangat jangan sampai anggota keluarga kita nih kalah nih. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin. Hmm. Dan juga tergantung kita bobotoh kalau orang Sunda. Supporter. Kalau di Itali tifosi kan. Oke. Tifosi kita itu jaringannya luas apa enggak? Kalau fenomena Bang. politik uang di pemilihan kepala desa gimana? Oh iya, pasti. Tadi sponsor tifosi gitu kan. Oke. Kalau Mas kan tahu saya di mana. Punya uang berapa. Iya. Bermodal apa gitu. Iya. Ya kita ngopi aja. Ngopi, Iya, nongkrong, iya. gagasan, ide, Iya, kayak iya, gitu kan. Tapi kan tifosi di belakang ya tadi. Tapi khusus di desa, saya yakin kultur di masing-masing desa itu pasti Beda-beda. Oke, Berbeda. tapi gini Jay, karena mereka sudah katakanlah mengeluarkan modal ya, berapapun itu, karena mendukung lu sebagai calon kepala desa. Ketika lu jadi, mereka minta imbalan nggak? Enggak Mas, Oh ya. enggak Mas. Kalau kesannya kan gini, oh ini Lurah Gina ya, orang pada suka didukung oleh si Anu, pengusaha apa gitu kan. Oh nanti proyeknya akan dikuasai oleh sana. Oh enggak Mas, di kepuasan kampung ataupun kepuasan keluarga. Aku enjoy aja selama 5 tahun tanpa ada intervensi dari pengusaha-pengusaha yang kemarin gitu kan. Harus mereka ingin aku baik aja, bener sesuai dengan apa yang lu omongin waktu kampanye, coba realisasikan. Kalau enggak, mereka paling depan. Oh gitu. Iya, tanya aja. Kalau menarik ya. Kalau aku melenceng, salah, nggak sesuai, mereka yang duluan. Oke. Menarik. Yang jadi itu yang lo tahu fenomena itu hanya ada di desa lo atau memang secara umum kecenderungan di katakanlah Garut gitu emang begitu? Khusus di sini, aku berbicara di sini, tapi kan tadi dikatakan beda desa, beda kultur, ya. Beda kultur dan juga beda cara meraih meraih keberhasilan lah, kemenangannya bisa berbeda. Tapi khusus untuk aku itu kan. Yang penting aku itu kan sesuai apa yang dijanjiin. Janji-janji politik lu lah ya. Iya, itu. Ya tadi. Transparansi utamanya kan. Ya pokoknya yang diyakini selama di GGW itu. Seperti itu. Oke. Yang penting kan kita memberdayakan masyarakat lokal. Jadi kalau ada pembangunan posyandu di RW 1 ya otomatis materialnya harus dari RW 1, pekerjanya harus di RW 1, nominalnya kita pampangin. Mereka tahu pajaknya berapa, operasionalnya berapa, RAB-nya berapa kan mereka tahu. Mereka dikasih gambar, dikasih RAB berapa. Ya sudah, seperti itu. Oke, nah kalau dari transfer dana desa tadi, di desa lo ini dapat berapa? Kalau sekarang untuk tahun 2020 Desa Padasuka itu 1.300.000.000 rupiah, 1,3 M. Lumayan ya? Ya, 1,3 M. Artinya ada peningkatan dari tahun ke tahun? Ada. Oke. Ada peningkatan dari tahun ke tahun. Sebelumnya 1,17 kalau salah. Penyebab peningkatan itu apa? Atau lo usaha mengajukan proposal? Enggak. Atau memang itu kan DPMD dan sana yang itu yang dinas. Yang dinas ini desa pemberdayaan masyarakat desa ya. Dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Garut. Oke. Oh mereka yang mengusulkan formula. Ya, tapi kan formula kan ada formula khusus hitungannya. Dulu status desa apa kan? Status desanya desa apa? Jumlah penduduk, luas wilayah itu kan jadi formulanya seperti itu. Ini menarik nih Jeng. Maksud gue gini, kalau dulu kan lo di LSM, lo pengen merealisasikan ide kan punya keterbatasan ya. Maksud gue satu dari sisi akses kebijakan, yang kedua otoritas, lo siapa, gitu kan? LSM. Dan gua juga sedikit tahu bahwa di Garut khususnya dan Jawa Barat pada umumnya kan cap LSM itu nggak terlalu bagus ya. Jadi buat dulur-sedulur ini sekedar
cerita saja bahwa ditanya kawan-kawan J ini dulu bilang kalau di Garut ini khususnya masyarakat itu menganggap LSM itu sama dengan tukang tarik leasing motor. Ya, ya. Iya kan, benar. Ya. Jadi senegatif itu. Ya. Nah, itu satu ya. Yang kedua, lu kan punya keterbatasan anggaran pasti ya, karena lu harus ngajuin proposal, ada program syukur-syukur gitu kan, itu pun dengan mekanisme-mekanisme seperti itu. Bedanya apa sekarang lu sebagai kepala desa? Yang menurut lu membedakan apa aja? Ya tadi Mas, kita diberikan anggaran tanpa harus tadi kalau di LSM proposal A, proposal ke donor A, ke donor B kan itu baru ACC prosesnya lagi kan. Nah, sekarang di desa ini ada uang, gitu kan, ideal itu. Terus tadi otoritas kepala desa kan sebagai kuasa pengguna anggaran. Oke. Itu menurut undang-undang desa. Betul. Kan. Nah, kuasa pengguna anggaran. Tapi dengan meskipun ada otoritas kuasa pengguna anggaran, tapi itu jiwa LSM kan kita balik lagi kan. Oke. Apa yang kita kerjakan ya kemauan mereka, tapi kita lihat dulu prioritas dan juga nilai kegunaan, efeknya. Apakah itu bermanfaat bagi banyak orang, apa bagi individu, apa bagi kelompok tertentu. Ya nanti kan di musyawarah desa atau di musyawarah dusun, di musyawarah RW kan dibahas. Tiap RW mau apa, udah masuk ke dusun mau apa, terus di desa mau apa. Ya itu prioritas saja. Di samping tadi kan ada kalau kita kan mau apa nih visi misi waktu awal, mungkin disesuaikan dengan visi misi kita, rencana kerja kita selama ini. Ini seperti itu. Bedanya seperti itu. Kalau dulu di LSM kita harus mungkin ke donor A, ke donor B, coba program A, program B, idealnya seperti apa, kan budgetnya dari mana gitu. Tapi kalau di GGW saya terbiasa sama rekan-rekan kan biasa perih kalau orang Sunda mah. Ada program nggak ada program, hajar terus, jalan terus kan gitu kan. Iya. Gue tahu kalian punya basis dampingan yang cukup solid ya, terutama teman-teman daerah Pamongpek yang beberapa kali juga sempat ketemu. Itu kan tentu modal juga kali ya, maksud gue gini. Apakah kebiasaan-kebiasaan di LSM selama ini mengorganisir masyarakat, mendampingi, kadang-kadang juga mengadvokasi kan kasus-kasus mereka gitu. Itu seberapa bermanfaat sih yang sekarang lo rasain sebagai kepala desa itu? Ya, bermanfaat sekali Mas. Justru kan kalau dulu keterbatasannya dengan otoritas. Kalau dulu kan siapa lo kan? Paham maneh, kawan ka dieu. Tapi kalau sekarang kan mengadvokasi masyarakat itu lebih mudah dengan otoritas kita gitu kan. Contohnya seperti ini. Kalau dulu kita tahu lah pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah kan cenderung tidak berpihak kepada orang-orang yang tidak berada. Iya, kan? orang miskin lah. Iya, orang miskin lah seperti itu. Orang yang tidak mampu kan gitu. Tapi kalau sekarang kan dengan kita sebagai tanggung jawab sebagai kepala desa harus melindungi rakyat desa Padasuka khususnya, apalagi yang tidak mampu harus difasilitasi. Minimal kalau ada yang sakit apa-apa, saya kan tidak harus mengantar sendiri kan. Tadi ada pengorganisasian, ada pembagian job lah di lembaga-lembaga desa. Itu kan ada di LKD itu kan ada kader posyandu. Ada RT, ada RW, termasuk lembaga kemasyarakatan desa kan. Diatur dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 masalah. Ya seperti itulah. Jadi pada prinsipnya LKD itu membantu kepala desa sesuai dengan Permendagri. Mereka juga ada sedikit operasional dari alokasi dana desa yang bersumber dari pemerintah daerah gitu kan. Jadi tidak muluk-muluk. Ya, diberikanlah tugas-tugas kepada mereka minimal kepada RT, kepada RW, kepada kader posyandu untuk mengantisipasi ataupun juga harus siap apabila ada warganya yang kebetulan bermasalah dengan fasilitas kesehatan. Ke puskesmas atau dan pelayanan dasar lain tentu saja ya. Ke puskesmas ataupun ke sekolah ataupun ke rumah sakit rujukan seperti itu. Mungkin seperti itu bisa itu kan bukti advokasi yang real Mas. Artinya sebetulnya lu tinggal nerusin ya? Nerusin.
Dan Kita sekarang- perangkatnya ada punya Iya, nih, iya, nggak iya. harus sama kita semuanya dikerjain. Benar. Kalau dulu kan waktu di LSM, wah kita yang ngerjain, kita yang advokasi, kita yang Iya. nganter. Kalau sekarang kan kita tinggal ya tekan remote, itunya kita rapihin, apa prasarananya, apa kelengkapannya kita, iya ya, alhamdulillah. Oke. Ya, yang mungkin seperti itulah. Kalau nggak, kalau udah ini ada yang susah kamar, ya, yang tinggal cek kan sama orang puskesmas, terus tanya kamar, betul nggak ada kamar di sana? Oh kamar siapa? Buat siapa pak? Iya ada pasien atas nama wargi abdi atas nama ini. Oh. Tadi ada pasien saya atas nama ini, kebetulan dia disuruh pulang, betul apa enggak? Oh saya cek dulu kan. Oh mohon tadi penuh pak, tapi ayam atas kosong. Iya tadi penuh, tapi sekarang Iya, udah iya. kosong katanya. Iya, iya. Nah bisa itu kan? Iya. Kalau dulu kan gak perlu. Wah, tapi alhamdulillah lah. Mungkin secara realnya kita itu lah kalau ya diberikan bukan kekuasaan, apa diberikan kekuasaan itu kan untuk Amanah lah ya. untuk bermanfaat lah. Iya. Untuk bermanfaat mungkin untuk yang memerlukan. Mungkin itu sukanya kan, ayeuna nuhun, mun urang nitip nih warga sakit ini enggak copek. Alhamdulillah. Oke, nah tadi lu bilang di awal di satu kecamatan itu lu relatif paling muda ya sebagai kepala desa. Ya, ya. Satu angkatan kemarin pemilihan tahun 2015 paling muda. Paling muda. Di usia mungkin nggak terlalu muda untuk di kabupaten, ada yang jauh di bawah saya. Tapi di kecamatan. Tapi di kecamatan Oke. saya dilantik itu umur 33 kalau nggak salah, 33 tahun. Oke. Nah, tentu lu pasti kan berhubungan dengan banyak orang yang lebih senior ya. Ya. Entah itu RT, entah itu RW, atau bahkan mungkin di dusun ya. Atau gua nggak tahu BPD seberapa banyak juga orang yang lebih senior dari lu. Itu gimana caranya lu mengatasi? Ya, layaknya saya kalau dilahirkan dengan adat Sunda. Ya sowan lah. Sowan itu dalam artian tidak bahwa aku kepala desa lurah sekarang kumaha saya nggak semau gue kan, ya kita sowan lah, minta arahan bagusnya seperti apa. Yang penting kan ya tadi kan kita sudah jelas nih ada regulasi, peruntukan, kebijakannya apa-apa, tinggal laksanain aja. Kalau meskipun tidak sesuai dengan kebiasaan atau kalau selama ini regulasi kan regulasi yang harus, kalau nggak dilaksanakan akan bersangkutan dengan hukum gitu kan, ya mereka pasti paham. Meskipun keluarnya dari anak kemarin sore itu kan LSM, ya tadi kan LSM identiknya seperti itu, suka orang-orang yang suka ke sekolah, ke desa gitu kan, ganggu lah gitu, tapi ya ceritanya seperti itu. Oke. Tapi sejauh ini nggak pernah ada masalah lo ya dengan maksud gua masalah yang berarti mereka menghambat dalam tanda petik atau enggak ya? Alhamdulillah selama 5 tahun ini alhamdulillah hubungan komunikasi, karena kan aku bangun tadi pasca pemilihan ada sedikit rekonsiliasi lah dengan kandidat-kandidat yang suaranya lebih sedikit dari aku. Aku milihnya bukan pemenang, tapi aku lebih suaranya kan dari mereka. Mereka juga menang suara masyarakat kan. Tapi suara mereka lebih sedikit daripada suara aku. Jadi mereka juga punya basis massa yang harus diakomodir, ataupun juga mereka masih bisa mempengaruhi kalau kitanya. Jadi pas begitu kepilih kita ngobrol arahnya kemana, ya selama kita sesuai dengan regulasi, pekerjaan ataupun tanggung jawab kita dilaksanakan, yang APBD utamanya APBD kita realisasikan, ada pertanggungjawaban, ya mereka sih selama ini baik-baik saja, baik-baik saja. Oke, menarik nih. Ya karena nah yang gue pengen tahu ini sekarang ketika masa pencalonan teman-teman GGW banyak bantu nggak? Justru kalau mereka itu terutama dulu kan waktu aku sama Oded kebetulan sekjen aku Oded.
Mas, Mas tahu kan waktu aku di GGW gimana? Paling sedikit bicara gitu. Aku nggak bisa ngomong di hadapan umum, nggak bisa jadi moderator, orang di belakang layar, input data gitu kan. Kerjaan aku kan itu. Jarang aku speak di hadapan masyarakat kayak Oded, apa kayak Yuda, apa kayak Rudi gitu yang terbiasa lah berorasi. Kalau aku kan cenderung di sini kan, di sini. Justru awal-awal itu kan yang membrainstorming warga kampung aku, modal itu kan di kampung dulu harus bagus, baru ke kampung-kampung yang lain. Si Oded itulah yang orasi. Wah gitu kan, Oded yang jadi campaign manager lu lah. wah orasi dulu. Tapi kan Oded sekali dua kali kesananya gue harus ngomong kan. Tapi alhamdulillah sekarang dengan berjalannya waktu ya justru kan apa yang kita bicarakan itu yang kita omongin, jadi lebih santai, lebih nggak harus mikir. Ya, emang gitu adanya, santai aja gitu aja. Kalau sambutan, kalaupun ada aspirasi, namun aspirasi masyarakat, ya nggak perlu formal lah, ngopi kita curhat. Kalau kan gaya-gaya warung kopi gitu kan, kebiasaan orang desa lah. Ya, lebih efektif gitu mendengarin suara aspirasi daripada dikumpulin di aula, disuruh berbicara formal. Mereka kan tidak terbiasa. Aku juga yang dulu suka berorganisasi ngomong di podium depan umum pasti gemeteran, apalagi mereka yang maaf ya, basicnya tidak terlatih untuk ruang riung atau untuk bermusyawarah. Jadi yang pola yang aku laksanain itu kan masuk gaya LSM gitu, nongkrong di event apa hajatan atau kerja bakti atau pengajian ataupun di pos ronda, masuk dengerin maunya apa, ya itu yang real di masyarakat. Aku analisa, oh ini kebutuhannya untuk ini. Udah itu irigasi jebol kudu dibangun. Ya lurah, itu irigasi udah jelek lah, harus diperbaiki seperti itu. Oh ya lihat anggaran. Kalau tidak dari dana desa, kita coba giring aspirasi kan gitu, cari link kemana kita bagusnya koordinasi dengan dinas terkait. Apakah ada dinas itu program itu kan? Kalau nggak ada ya kita masuk dari dana desa. Mungkin hal-hal seperti itu lah. Kalau anak-anak pemuda, udah mau alat kesenian gitu, di sini kan hampir punah nih kesenian Sunda. Ya oke, aku bangkitin lagi. Tapi kan dari bawah, nggak murah buat apa beli itu? Beli kendang pencak, beli trompet buat apa? Ujug-ujug. Kalau ini kan nih beli nih anak ini lebih apa? Ya tadi otoritas kita itu kan kerasalan di sana. KPA kita itu sangat membantunya di sana. Dengan dana desa mungkin seperti itu. Tapi tidak tergantung juga sih. Tidak tergantung, jangan tergantung dari dana desa kalau menurut aku. Karena suatu saat kalau dana desa tidak ada, kita kan akan kembali lagi. Jadi utamanya kita gali potensi apa yang bisa jadi pendapatan asli desa kita. Makanya aku kan suka cocok apa enggak menganalisa lah. Mungkin untuk satu periode ini masih, kalau orang Sunda itu kalau lalengka halu, menata dulu apa yang nanti kalau ada kedepannya lagi kepercayaan kan baru ekonominya yang harus diperbaiki. Pendapatan asli desanya yang harus digali gitu kan. Karena tidak munafik kan, dengan anggaran atau pendapatan desa yang kita punya lebih besar, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga di sana. Sip. Thank you banyak nih, Jay. Sama-sama Mas. Sudah ngundang kita ke Garut, dan sedulur jangan lupa nih kalau ke Garut, terutama ke wilayah desa pada suka, bisa mampir lihat-lihat apa namanya home roastery ya, atau pengolahan kopi di sini. Menurut gua kopinya lumayan enak. Tidak ada bau-bau atau aroma-aroma pinus seperti yang tadi bilang. Dan itu dulu obrolan gue sama kawan gue Jay. Gue kira gitu, mudah-mudahan menginspirasi. Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di topik yang lain di seri kolase yang lain.
Tapi